بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Jamaah yang dirahmati Allah, pengajian terakhir di masjid taniki kita membahas masalah riba si berkaitan tentang hutang piutang. Maka le kesempatan niki insyaallah kita bahas riba malik lagu si berkaitan dengan jual beli atau tukar menukar. Sebelumnya sejari muqaddimah jemaah rahmati Allah, mungkin bareh le pembahasan yang akan sering nyebut dua hal. Pertama, barang ribawi. Barang ribawi. Maksud barang ribawi muna bahasa Arabnya adalah al-asnaf ar-ribawiyah. Maksudnya adalah pepe si berlaku hukum riba le dalamnya. Dan niki sejari pembahasan utama insyaallah, yaitu pepe atau barang-barang si berlaku hukum riba le dalamnya. Karena dia selaku pepe berlaku hukum riba le ya. Muna berlaku hukum riba le selaku pepe sekedik si halal, loyan si haram, dan niki bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Haram no si sekedik no, halal no loyan. Ini pertama perlu diingat, maksud barang ribawi yaitu barang-barang si berlaku padanya hukum riba. Kemudian kedua, illah. Mungkin tagin sering nyebutnya dah illah atau illat. Maksudnya adalah sebab atau alasan barang niki terhukumin riba. Ini salah jelas nih, bau sedang ingat. Nah, pertama jemaah rahmati Allah, atau si kedua, dalil utama kita dalam pembahasan tentang riba dalam jual beli niki sebenarnya luwih hadis-hadis berkaitan. Lagu tapi lain karena waktu terbatas, tapi lain satu hadis yang mewakili insyaallah. Adapun hadis-hadis lain bareh tagin isyaratkan lafadznya atau kandungannya, yaitu hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi." Munda nukar emas kanca emas, wal fiddah bil fiddah, atau dan nukar perak kanca perak, wal burr bil burr, wasya'ir bis sya'ir, atau danukar gandum kanca gandum. Entah itu gandum si bagus kualitasnya atau gandum si lengi kualitasnya. Wat tamru bit tamri, atau danukar korma kanca korma. Wal milhu bil milhi, atau danukar sia kanca sia. Pira sebutan ini si Nabi? 6. Pertama, emas, perak, terus gandum
dengan dua jenisnya, bur, syair. Menelitian darah arwani jarang dengan ngakan gandum. Paling siwah jari roti, siwah jari tepung kakan teh. Lagu dalam hadis niki Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dua jenis gandum, bur kanca syair. Niki beda yang nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelima apa bro? Korma. Kemudian keenam sia. Mun dan nuker 6 barang niki pada jenisnya, Nabi SAW minang itu peraturan mislan bimislin sawaan bisawain, harus napada munda nuker emas kanca emas harus napada ada dua anak. Apa maksud napada? Niki dijelaskan atau ditafsirkan dalam hadis Abu Hurairah, dalam Sahih Muslim juga, waznan biwaznin, napada beratna segeram emas bau tatukar muna pada segeramna. Ini yadan biyadin, aturan kedua yaitu harus langsung serah terima, harus langsung serah terima, ndek na kanggo mundur salah soko. Jadi 6 perkara niki ya si tajulukin atau istilahan asnaf ribawiyah, barang-barang si berlaku di dalamnya hukum riba. Mun tatukar kanca jenisna aturanna dua, harusna pada beratna, harusna langsung tukar menukar serah terima di satu waktu, ndak na mundur salah soko. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. 6 barang niki muna lain jenis kancan dan nukarna, maka ndek na ngombe-ngombe na lebih kurang, yang penting serah terima secara langsung. Ini muna berbeda, misalnya apa? Emas da tuker kanca apa? Lain jenis emas, lain jenisnya emas da tuker kanca perak, bau da lebihin salah satu, lagu syaratnya harus langsung serah terima. Lagu muna pada aja dena kanggo beda beratna, muna beda beru na kanggo beda beratna. Insyaallah makin terinciang. Niki dia dasar dalam membahas masalah niki jemaah rahmati Allah. Dan nukilkan ucapan Ibnu Battal rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis yang serupa dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, ajma'a a'immatul amsar annahu la yajuzu bay'u adh-dhahabi bil-dhahabi wal-fiddati bil-fiddati tibrahuma wa 'aynahuma wa masnu'ahuma illa mislan bimislin yadan biyadin. Para ulama lengan embe-embe, angkat Ibnu Battal rahimahullah, para ulama ijma' sepakat ndek kanggo njual emas kanca emas, perak kanca perak, entah itu emas murni sindeman ta'olah atau siwah ta'olah atau siwah tapina jadi perhiasan, siwah jari kalong, siwah jari anting, siwah jari ali-ali, kan ada campurannya. Tetap para ulama kita jema' ndek kanggo tetuker kecuali napada beratna, napada ukuran dan seterusnya, kemudian serah terima secara langsung. Wala yahillu at-tafadulu fi syai'in minhuma, ndek kanggo telebihin salah soko.
Wa ala hadha madha salafu wal khalaf. Niki dia yang diamalkan oleh ulama salaf kanca ulama khalaf secara turun temurun. Ini penjelasan Ibnu Battal rahimahullah. Kemudian masalah baru sebut bahwa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barang-barang si berlaku laya hukum riba pira sebutan kita si Nabi 6. Nah, sementara luwe barang-barang si jual beli luwe gati barang-barang si jual beli lepakan le toko pribadi dan seterusnya. Nah, apakah si 6 ino engkau anda berlaku hukum riba atau ini ya hukum riba ino berlaku le selain 6 barang niki? Ringkas, secara ringkas, singkat kata, kesimpulan jemaah rahmati Allah, mayoritas para ulama termasuk mazhab si 4 Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mayoritas para ulama bahwa hukum riba berlaku endah le barang-barang si pada illahna barang si 6 niki. Apa aran illah mana kata sebab atau alasan diberlakukan hukum riba le 6 barang niki. Apa alasan ulama ta? Karena agama adil, hikmah. Apa si pada pesupukna, apa si beda pisahna. Luwe le dalam agama ta si sebut le dalam dalil khusus. Lagu ternyata hukum niki ndekna khusus berlaku ndah ya le pepalain sindekna sebut le dalam dalil karena illahna sopo, karena sebabna atau alasanna sopo. Ini. Maka mazhab mayoritas para ulama kita termasuk mazhab si 4 bahwa ini ya riba niki, hukum riba niki berlaku le selain barang si 6 niki. Nah, ating tabahas isi para ulama ta apa illahna 6 barang niki, apa sebabna hukum riba berlaku le emas, perak, terus apa gandum dengan 2 jenisnya, kemudian korma kanca sia, apa sebabna. Mun tak tahu sebabna maka papa-papa si lain sindek man tersebut le dalam hadis niki bau isita niasangna, bau isita niasangna jemaah rahmati Allah. Temulai le 6 perkara niki para ulama ta bagina jadi 2. 6 barang ribawi niki bagina jadi 2. Pertama, emas kanca perak sekek kelompok, sisanya si 4 sekek kelompok. Jadi 2 kelompok masing-masing beda illahna, beda sebabna. Sehingga bareh le kesimpulan munda pahamin niki illah niki insyaallah mudah isi dan jauhang diri ada dengan riba. Pertama, kelompok si pertama yaitu emas kanca perak, apa illahna? Kesimpulannya illah riba le dalam emas kanca perak adalah qasduz zamaniyah indan nas. Apa maksudnya? Ketika emas dan perak niki pinakna jari harga kanca nilai tuker, pinakna jari harga kanca nilai tuker, ya jadi patokan harga dan nilai tukar emas dan perak niki. Dan niki raij, yaitu berlaku secara luas.
berlaku secara luas. Mbeja aning dah, ya wah jari nilai tukar. Sehingga sifat ra'ij niki berlaku secara luas. Ndekna berlaku le barang-barang si berharga lagu ndekna anggap na jari nilai tukar atau bernilai secara luas. Misalnya apa? Ya rahmati Allah. Apa contohnya? Mobil berharga atau ndek? Lagu udah jauh mobil dan yang gubuk. Ini ya ndek na bau, dan ini tapi nak jadi nilai tukar atau kelambi. Ya na bau. Lagu mun emas daning Saudi beraji ya. Daning Amerika pada, daning Mbembe pada, daning gunung, daning laut, daning kota ini. Maka illah atau sebab atau alasan berlaku hukum riba le emas kanca perak adalah apa? Tapi nak isi dengan luwe sebagai nilai tukar barang berharga dan niki berlaku secara meluas. Masalah engkat dah bahwasanya emas kanca perak niki tapi nak jadi nilai tukar. Lagu nengka le zaman ta ini kepeng kertas jadi nilai tukar. Emas kanca perak sebatas jadi perhiasan. Ngombe jawaban dah. Sehingga dait tajamah rahmati Allah. Fatwa ada yang menyebar dan niki pernah dikirim ke tiang. Fatwa menyebar khususnya di negara kita bahwasanya perhiasan emas kanca perak atau bahkan emas batangan, nih ali-ali emas, anting emas, kalung emas, ndekna berlaku wah hukum riba le zaman ini kumbekna karena jera emas kanca perak jadi nilai tukar, jadi perhiasan barang diperjualbelikan pada merek kelambi, sepatu, roti, mobil dan seterusnya. Ngombe nangkane. Kata para ulama kita dan niki yang coba pelajari kemudian yang bertanya kepada ahlinya dan sempat juga jadi pembahasan kami di salah satu perjalanan umroh tiang. Kebetulan waktu itu tiang umroh bareng seorang doktor ahli muamalah modern. Nah, dia bahas ini. Kata yang bahas bersama dia, pertama para ulama kita, mazhab mereka bahwa emas ini berlaku padanya riba. Lengan lain. Dan para ulama wah tahu ana emas ini gin jadi apa? Kaduna ngumbe, tapi tetap mereka sepakat bahwa emas ini berlaku padanya hukum riba. Kemudian kedua, misalnya dengan makin coba kita kenyataannya yang menunjukkan fatwa niki ya harus dipelajari dan berhati-hati. Selain dia menyelisihi mayoritas para ulama dari dulu sampai sekarang, dia juga membuka pintu riba. Nengka misalnya dengan nengka kan luwe mau kepeng, terutama senina teh mau ya arisan misalnya. Nah, pega mau tak kepeng ini pira 10 juta. Simpen kepengnya amanang nah. Ngombe teh cara ati aman kepeng ini ya. Ku beli emas. Ku gadu menjaga kepengku. Belilah ya emas. Ndek beli mobil karena mobil akan turun harganya. Lalu ia beli emas. Karena apa? Karena emas niki tetap dia menjadi nilai tukar barang bernilai di semua tempat.
na jauh na aning Papua ngono, na jauh aning Jakarta apalagi. Nih, makanya jemaah rahmati Allah, kita jangan terpengaruh dengan sebagian fatwa yang memfatwakan bahwa perhiasan emas atau emas yang beredar sekarang ndekna berlaku padanya riba, dengan dua alasan yang tiang sebutkan tadi. Nah, dan para ulama ada muktamar khusus di perkumpulan ulama fikih sedunia yang berpusat di Jeddah, ada satu pembahasan tentang masalah ini, kesimpulannya fatwa tersebut keliru. Jadi tetap berlaku emas niki meskipun jera dengan belanja ngadu emas le zaman ini, kecuali di beberapa tempat. Kemudian jemaah rahmati Allah, ngone Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mun dan nukar emas kanca emas harusna pada beratna. Mungkin arak bakatuan ya kurang kerjaan ke dengan ini nuker emas kanca emas pada berat segeram tukar kanca segeram, ya kurang kerjaan ke mana bahasa kanak nangka ya gabut darak negawe na simpen ulah nuker pada masih je pada gin mau na. Nah, niki sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu. Kenapa? Karena agama kita sempurna. Tersebut di dalam hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu bahwa ketika perang Khaybar, ya wah membeli kalong seharga 12 dinar. Dinar niki kepeng emas. Kepeng emas, kepeng bahanna emas. Muna mungkin arak bahan emasna lagu ndekna full sekedar lapis emas, lagu dia tetap uang emas. Fadalah niki beli kalong seharga 12 dinar. Si aran kalong pasti arak campuranna, arak metana, arak manik-manikna, arak perhiasanna selain emas niki. Maka Fadalah mengatakan pisahna lah emas niki, pisahna emas lengan selain emas, pisahna jama'. Ternyata daitna emas niki lebih ajina lengan 12 dinar, lebih ajina. Ini muntatulak tiba hadis Ubadah bin Samit ini kanggo atau ndek? Ndek kanggo. Karena si kadunam beli apa? Kepeng emas. Si belinya adalah kalong emas. Seharusnya nepada. Maka apa angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jemaah mun dem beli kalong arak campuranna ndak jualna kecuali setelah depisah ya. Pisahna dulu terus jualna. Nah, zaman nengka gombe nai ali-ali emas ke tetukeran ngadu emas apa namanya sih jual-jual sedang segram 2 gram kepingan emas nang tahu ada apa namanya emas antam. Nah, ke tetukeran ali-alingku 2 gram mbeng aku emas antam 2 gram kanggo berdasarkan hadis Fadalah ndekna kanggo ngombe carana atik de kanggo jual najulu cincin de jual najulu cincin ini kemudian hasilnya ya kadung beli emas antam kumbe na karena ndekna menjelas pira sebenarnya emas siara ali-ali ni mun antamnya kan jelas dari campuran soal dia mentol. Dan kaidah jemaah rahmati Allah, al jahalatu bil misli kal ilmi, al jahalatu bil mumatsalah kal ilmi bi al mufadalah.
Mundek tetau pada ke berat tonde ini. Ali-ali ini kanca ali-ali ini. Mah ni tetau na. Ini. Maka mundek tetau pada tonde ini pada kenana itan nau salah sopokna lebih, salah sopokna kurang. Maka ndek na kanggo tetukar langsung. Terjual dulu salah sopok kepeng tekadu nukerna. Paham ya? Hah? Ini. Jadi jemaah dirahmati Allah, perhatikan niki, karena niki banyak terjadi di kalangan kita. Kemudian kepeng, jemaah dirahmati Allah. Apakah kepeng niki? Kita kan kepeng te kertas, ndara abe bahan emas na. Tima nabang anu arak ke bahan emas kepeng. Ndara kecuali logam mungkin. Ada bahan peraknya. Lagu kepeng kertas. Kertas. Apakah berlaku pada kepeng niki riba? Maka para ulama kita mengatakan berlaku meskipun dekna berbahan emas, bahannya kertas. Terus apa alasan deh? Ingat alasan singone le emas kanca perak yaitu az-zamaniyah. Ya jadi nilai tuker, jadi harga barang kepeng niki. Dan kepeng ke kertas niki dalam sejarah jemaah sebagai faedah. Awal-awal lae kertas si jari kepeng nengka niki ini sifatnya sekedar jadi surat bukti denar ajina. Bank misalnya nyugulang kertas bukti harus naara emas baru na nyugulang kertas niki. Kemudian seiring perjalanan waktu pindah ke tingkatan berikutnya. Asal mula kertas niki sindenara aji niki jari beraji niki kurang lebih setelah Perang Dunia Pertama. Ini pertama-tama kepeng niki karena arak logam apa jari ajina sesuai bahanna ya jari ajina kepeng niki. Kemudian seiring perjalanan waktu berubah si berlaku makin adalah kepeng niki berlaku atau ajin kepeng niki apa patokanna, apa tolak ukurna ekonomi negara singadu kepeng niki. Maka negara ta Indonesia sesuai kanca ekonomi na ajin rupiah, Malaysia lain ajin ringgit na, Saudi lain ajin real na, Amerika lain ajin dolar na, lagu pada kepeng. Maka jemaah dirahmati Allah, mata uang niki satu jenis, seke jenis. Rupiah kanca rupiah, dolar kanca dolar, ringgit kanca ringgit, real kanca real. Real kanca rupiah lain jenis, lagu ilat ribana pada yaitu nilai tukar. Nuker rupiah kanca rupiah seket U warna biru da tuker kanca 10 U pira mau dah 5 lembar bau dah rombok baru kepeng ku ni rombok na bau ndek na bau meskipun langsung serah terima nangka ku sadek ida tenang deh aku dah rombok itu kanggo ndek kanggo ndek ule dengan lengan Saudi nih arak realku 100 real ku tuker kanca rupiah pira aja rupiah nangka pira aja real 4 U pira mau na berarti samas kanggo kumbe na lain jenis real lain jenisnya rupiah
lain jenisnya. Mah kurang 100 rupiah jemak kumbang idan deh kanggo ndek kanggo. Karena apa? Ilahna pada harusna langsung serah terima berdasarkan hadis Ubadah singone. Muna berbeda jenis bau derombo lagu tetap langsung serah terima. Bareh kesimpulan di akhir. Jelas ini? Ya? Kemudian kedua, kelompok si kedua. Apa yang mana? Gandum, sia, kanca, korma. Kelompok si kedua. Apa ilatna? Kesimpulannya jamaah rahmati Allah. Para ulama menyebutkan banyak illah. Lagu si bau takadu berdasarkan hadis-hadis tentang riba kurang lebih 4 illah, 4 alasan atau telulah. Karena ia berlaku laita. Telu. Pertama makanan. Kedua timbang. Timbang. Ketelu simpan. Gandum makanan atau ndek? Makanan. Timbang. Bau simpan awet ya, bau. Terong Aceh makanan. Timbang. Bau simpan dan bau. Lagu nangka bau simpan le freezer. Ngombe tadahna. Ngombe yang kuna. Para ulama mengatakan yaitu yang dimaksud adalah marak le zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ndek kesenangka, nangkanya selabu simpan mesti dengan kangkung simpan, bawang simpan, lembain simpan, sampai apa? Gedeng daun salam sejadi lagi simpan. Ya berarti selabu tambah hukum riba ndak. Tulak tiba zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mazhab para ulama kita di kalangan Asy-Syafi'iyah dan Malikiyah. Ini. Terus sia, makanan atau ente? Makanan. Urung kita mangan mun ada sia. Ini menunjukkan dia makanan. Nah, berarti mun tahu alasan 4 perkara niki atau kelompok kedua niki tahukumin riba berarti bau tekiasan. Beras ngombe berlaku hukum riba le beras. Makanan tertimbang tersimpan jelas. Jagung ngombe jagung berlaku. Apa endah? Semen ngombe darah dengan akan semen. Berarti ini berlaku meskipun tersimpan tertimbang. Buah-buahan kan tertimbang. Jeruk timbang, apel timbang. Apa angkat dah? Tertulak tiba zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama. Kedua, dia bau simpan. Jelas lagi? Nah. Berarti jemaah rahmati Allah mun ta paham niki ating ta nyimpulan kesimpulan. Barang-barang ribawi tabagi hukum jual belina jari telu. Pertama, barang-barang ribawi niki mun tatukar kanca jenisna pada jenisna maka ndekna kanggo lebih, ndekna kanggo ditunda. Contohnya apa? Ida begawe, ida begawe. Luwe dengan jauh beras apa ranah beras begawe ya? Yang si keras-keras ya?
raskin, mau ida raskin misalnya 5 kilo atau selai kilo lah sekarung. Nah, menjuran semama itu rasgih dan demen tahu kan rasgih beras dengan sugih si halus-halus ya dan demen semama itu tetukar lalu ada tiba saudagar beras bau kita tukar ini beras ini selai kilo kanca beras si bagus oh bau kan dia bau lagu entah 20 kilo mau udah karena beras dalamnya kita bagus kanggo tende kumbena sakit jenis meskipun kelasnya beda. Terus kedua pira berasnya selai awalnya bait tuah sekarung no si selai kilo bait tuah pas na bait kan lain merek ke berasnya si biasa kakan teh jemaah na datang tolong we beras dat ini jemaah kuatongan kanggo ndek kanggo jelas ketelu bede ada beras sekilo lebale senina teh nagin mina jajan amana ke helerang kita beras saja tepungan kita jauh dah beras ini yang tukang giling tepung beras munilah tukang tepung ini dengan be tanggiling beras nepung ngene be ne arak wah tepung ne tuker be meh kanggo tende ndek kanggo karena ini wah apa namanya begiling ini ndek man begiling pada mara korma seke no korma apa namanya rutop si beruk masak no si seke no si wah masak dia na bau tetuker na jual julu seke terus na apa na beli ini misalnya apa yang dah misalnya paham dari telu contoh niki intina muna sake jenis lengan barang-barang ribawi harusna pada beratna kemudian cash cerah terima langsung kemudian dek na kanggo si basa da tukar kanca si guru si wah betimbang da tukar kancan sindekman betimbang dengan si jual korma misalnya jauh ya korma tamar korma si wah guru si wah kering wah lain wah korma ini wayah oleh balik milih dengakan korma si beru tebau ne sekilo korma tukar tetukar si korma sekik tundun buang kita kanggo tende dek kanggo ini jelas ya mati Allah ini apalagi gabah kanca beras jagung sindek man teborek kanca jagung siwak beborek ini pertama. Kedua, muna lain jenis na barang ribawi lagu sake illahna maka bau na lebihin lagu harus langsung serah terima bau ke tembeli beras pira sekilo ndarak berasnya mak balik lagu ndarak kepeng bau kita tukar ngadu sia 5 kilo bau lagu jemak dah separuh atau ku cicil kah sekilo
seminggu bau ndek na bau. Kumbena beras kanca sia lain jenis lagu illahna sebabna pada beruda apa rena gabah apa rena jagung di ara sekarang ke siwah beborek no ara pira sekitar pira berat kira-kira sesekarang jagung siwah beborek no katakanlah sekintal tetukeran ngadu beras meh lagu jagung ini jagung ruti dua ini mudah aja ya ke tetuker ngadu beras sekarung setengah kanggo tunde beras kanca jagung beras no luwean beras kebalik beras no sekarung jagung no luwean sekarung setengah bau kanggo kanggo masa kanggo dengan syarat langsung serah terima. Paham ya? Namun dah paham ini insyaallah kuat toh dasar dah tentang riba. Ketelu beda jenis beda illah, beda jenis beda sebab. Bagus Alia Linda pira gram ini 2 gram kumbeli yang senina aku beras ku kadung bayaran deh lagu ndek teman gabah ini anti tebe gabah pira kumbengi deh sekene bait demas ini bareh beras nemudi jemak waktu nebe gabah kanggo atau ndek dek kanggo dek kanggo ke mubadalatul amwalir ribawiyah ma ikhtilafi jinsiha wa ikhtilafi illatiha nuker barang-barang ribawi yang beda jenis beda illah beda sebab mis zahab wa tamar seperti nuker emas kanca korma fadzahabu jinsun emas lain jenisnya tamar korma beda jenisnya emas niki sebabnya adalah nilai tukar korma niki sebabnya adalah makanan kemudian ditimbang dan disimpan fahuma la yashtarikani fil jinsi wa la yashtarikani fil illah maka beda lengan jenis lengan illah fahuna yajuzu ta'khir munfasilan bil ittifaq maka dalam kasus niki tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kanggo ndek nekes boleh berhutang paham ya? Jadi munda milih ngotang emas ndak ada ngedu kepeng kumbena karena kepeng kanca emas meskipun beda jenis lagu seke illahna yaitu nilai tukar maka muntam beli emas harus cash meskipun aji beda-beda lagu ngonda nuker dengan yang beda jenis dan beda illah maka ittifaq para ulama yajuz takhir munfasilan boleh ditunda salah satu ya jalan keluar dengan agama munda milih ngotang emas dah bayar ngadu apa beras ke ndak ngadu kepeng apa endah jagung sia ngombe pira ini pira sia si tengah dulu beli emas semobil setruk paham ya di sini dikatakan ini wahada mahallut ittifaq ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' kemudian Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni paham tidak?
Lagu selaku ujian singone kena jawaban berarti pas pemahaman tentang riba niki. Dan kajian niki penguat saja insyaallah. Ating pertanyaan si terakhir mau ada keliru ruana. Jari patokan apa? Dua jenis kanca illah sebab. Muna pada jenis pada illah ndekna kanggo beda, ndek kanggo kemudian harus kes. Beda jenis pada illah maka kanggo lebih kurang lagu harus kes. Beda jenis beda illah maka kanggo lebih kurang kanggo ndekna kes. Karena memang dengan biasa beli emas ngadu kepeng. Ya tawah dengar dengan nuker emas ngadu. Yang apalagi sia beras nganon tawah dengar. Nah, di paham kene nih? Salon di. Nah, beliau pengajian teh jamaah naramati. Alhamdulillah. Jelas kira dengan ngone. Nah. Sing jual besi no, besi. Ngombe riba tende besi. Yang besi bale kerangka baja no. Be tuanir ngombe metadahna beriba tende eta ende kumbe na nenara dengan nabung besi nenara dan jauh besi misalnya 5 lonjor aning pegadean 6 mele kereren itu sudah paham ya insyaallah. Nah, munda paham berarti ating tanya jawab besin iman jelas waktu nah, azan dulu terus tanya jawab insyaallah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Terumbuk contoh jamaah narahmati Allah untuk penguat telu hukum sing ono.
Si pertama, contoh pertama. Misalnya anak dah misalnya ya main HP, membuka toko-toko online si warna oranye ke si warna hijau, pokoknya bukan. Nah, bagus anting-anting ini. Apa bahannya? Perak. Terus pesen, belilah ya secara online. COD. Bau COD. Barang datang kemudian bayar, baru bayar. Ngombe ini. Ganggu atau enggak? Ya? Apa kata? Nah, ini salah satu kunci jawaban. Tergantung. Kurir ini apa posisinya? Muna jari wakil penjual, kanggo. Jadi neneman transaksi kanca penjual, sekedar jari wakil. Muna jari wakil kurir niki kanggo, karena kurirno jauh anting-anting ini. Dia jadi wakil, artinya posisinya sebagai penjual. Bedait kanca pembeli langsung transaksi secara langsung. Maka niki jelas boleh. Nah, lalu pertanyaannya apa sebenarnya posisi kurir? Kemudian kedua, wah transaksi bejulu bayar memudi. Ini. Maka dengan si bekurir beli mas lecakra lewat telepon bau lagu silahkan ngadu wakil. Ndak jariang harus jadi ngadu wakil. Misalnya telepon itu arak sama tontet ini ya transferan dia kepeng beli yang aku nih dia jadi wakil dah kanggo. Paham dia? Terus contoh lain gandum misalnya gandum utuh kan gandum niki barang ribawi nih barang ribawi beli ide online baik itu transfer langsung atau COD bayar mudi kanggo itu ndek ngono kanggo itu ndek kanggo kenapa beda jenis beda illah gandum lain jenis kepeng lain jenis. Sindek ganggu adalah membeli emas secara online kecuali marasi berupa datang ini tiba pegadaian misalnya atau bank membeli emas kunabung tenang maka syaratnya emas itu harus ada. Kedua munda mele transfer maka harus pastian bahwasanya transferan niki diterima masuk rekening penjual secara jelas. Karena sebagian bank kadang-kadang error ya. Suwi arah laporan maka niki harus diperhatikan. Mun yakin bahwa sistem niki otomatis begitu udah klik kirim langsung ting sudah masuk maka niki boleh ini dinamakan cash meskipun secara transfer. Silahkan menara nggih nggih para sedih kita mengharapkan sih teman gawe sih bangga secara di community arah mbak ini mita belum kita beli 10 juta sih setahun ini maka arah rani nakam mbak ini mita 12 juta jadi ya 12 juta sih setahun ini baca dulu itu status artinya idenya wah tahu-tahu arah batur dah aku leidang kok ndek lepen bangkat ya kelas saya tanah deh nih bangkat deh mah 12 juta
Kanggo, ndek ngombe, ndek na masalah. Wallahu a'lam. Ya. Nuker nih. Ini kanggo karena ini termasuk dia masalah sorf, nuker. Ku nuker mah. Nih seket, mbeng aku 5 yuan. Atau kurang 10. Bareh beka. Nah, ini dek kanggo. Karena apa? Karena akadnya apa? Nuker. Akadnya nuker. Ini kanggo. Beda kanca de belanja. Ida belanja, kurang entuk dah. Ini kan akad dah belanja, bukan nuker. Kecuali ida belanja sekaligus nuker. Bayin aja dua jama akad dan dana kanggo berotang penjual. 1 siu, kadung bayar parkir, beli pentolan, endangan akal dah. Karena dia semel jama-jama nuker dagang pentolan. Niat dan beli pentolan sekaligus nuker kepeng 1 siu, kedua ongkos parkir. Ndek nak kanggo berotang dagang pentolan. Kecuali memang tetu-tetu idagin belanja, bukan maksud dan nuker kepeng. Paham ini? Ini beda niat nanti, beda niat, beda hukum. Wallahu a'lam. Apa Malik? Ya tergantung mau batur najari wakil kanggo. Oh lain tipe ana, anda mengombe. Jadi kan pada, nah batur ko aning transfer dapat, berarti ya wakil nyinggak rekening. Nah sebelum dapat ketahuan, niki lain pas kuliah kita sering ngirim kepeng bilang tegajian, tiba Indonesia. Nah ternyata ini juga bisa jatuh riba. Misalnya, kita kan kepeng real. Nah terima oleh Indonesia apa? Rupiah. Berarti le transaksi niki transfer sekaligus nuker. Nah, maka ketika dengan niki nerima real, kirimna rupiah, berarti niki masuk dia riba. Ngombe jalan keluarna tukernya dulu, dan niki dipraktekkan oleh batur-batur mahasiswa. Alhamdulillah si sugi-sugi no kayak lagu si lear-lear kehidupannya itu si real. Jadi lu simpennya rupiah, datang kita di kamar, bau transferan itu, bisa minta tolong transfer, bisa berapa? 200 real. Tukar teh ya. Nih. Sudah, sini saya transferkan, pinjem uang saya ya. Enggak itu dulu ya, kepeng di rekening itu dia transfer tiba Lombok sekian. Terus sini mana ganti uang yang tadi pinjam itu. Nih, selesai. Kalau ribet-ribet nah, ya agama soalnya. Bukan masalah ribet atau tidak. Kalau kita remehkan riba jatuhnya. Sementara riba niki ya sudah kita tahu bagaimana hukumnya. Silakan.
Nah, kena angku nih. Iya. Kena cara ini. Si hawatirang itu adalah apa? Genti ngadu beras. Muna genti ngadu beras kanggo tende. Hah? Genti ngadu beras. Nyingga beras 5 kilo. Jemaah aku genti pas bagabah. Ini 5 kilo. Kanggo? Kenapa? Satu jenis, satu ilah. Nena kanggo merotang beras kanca beras. Sehingga ketika genti beras no ngadu kepeng, ya wah si kena. Ndak na genti ngadu beras. Na genti ngadu kepeng. Pira-pira haji sesuai kesepakatan karena beda jenis, beda ilah. Paham ya? Kedua. Apa enggak ada? Mau ananggep apa maksud mau ananggep? Oh, ia merotangan bangket dengan ndek kanggo kecuali de nakano mentoaan kan dengan ne bangket ini masa tetega wah ya gen beban otang malik bait bangket nangane be ku gawe bangket ini lagu hasil tembeng pertama atau kedua atau ngene ku gawe bangket ini ku sewa ya bareh aku bayar bareh ya lagu syaratnya pada pengajian teh sibah liwat apa syaratnya dengan nyanda bangket teh terus akad teh sewa apa syaratnya tina kanggo ingat dah ajin sewa harus normal pira ajin sewa tanah teh 10 juta, 10 juta sadek. Ndak ke gara-gara ya berotang turun harga. Ini ndak kanggo masih karena maunya manfaat dengan otang. Jelas? Nah. Nggih. Iya. Dengan minale bare tidak beras. Aku tangka beras sehingga 32 misalnya. Sekilo. Aku sudah bukan kilo 33 misalnya. Nah, jawab ide. Kita berketuan itu berjawab. Beras 32, 33 sekek jenis atau ende? Sekek jenis. Pada sebabnya tonde. Pada. Berarti kanggo terlebihin telu dua ketika tertukar kanja telu. Kanggo tonde. Ndek kanggo. Terus seseke no nengke tebait na jemaah tegenti na kanggo ndek kanggo ya berarti ndek kanggo dua yang anak kena ini pertama ya ngelebihin kedua berotang ndek nakes wah ngono wallahu a'lam ya ya apa enggak ada? Emas, kencang emas, nyenggak emas, berotang emas, kan? Nah, marah nyenggak beras. Nah, ini berarti akadnya apa? Nyenggak atau nuker? Muna nyenggak kanggo? Nyenggak, oh berarti keliru itu. Mun nyenggak tulak berarti harus pada dek kanggo lebih meskipun beda jenisnya. Karena ini adalah pada pembahasan tesirubin yaitu hutang piutang, bukan jual beli. Keliru itu berarti di. Nah, berarti wah jelas nih. Tulak berarti. Beda yang kanca nyingga bareng tukeran. Nanti nyingga bareng tukeran.
Munda nyingga beras terus degenti ngadu beras, berarti harus pada timbangan takaran. Begitu juga emas. Wallahu taala. Si pada berarti jalan keluarnya ganti ngadu kepeng, ngadu kepeng. Iya, kanggo. Masalah itu ide nyingga berarti jual dah kan? Jual demas no? Atau ngombe kadun dah. Ya. Nah. Ya. Ganti dengan emas yang ukuran sama. Masalahan dek dan dait yang sama dengan emas itu. Maka jalan keluarnya ajin hargakan dia. Bayangnya kepeng, ya mak yang beli emas malik. Jalan keluar untuk menghindari tafadhul, untuk menghindari adanya yang lebih. Apa tahu sangka? Nah. Ya. 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 Ya karena tapi apa namanya? Masalahnya ndek tendait emas yang begitu yang sama dengan yang kita pinjam itu. Kalau kita berikan dia emas yang beda, kita jatuh riba. Sementara riba ini zalim si paling belik kan? Maka jalan keluarnya ya kita ambil yang paling ringan, meskipun masih ada dampak negatifnya, yaitu kita beratkan dengan sehingga dengan dia membayar dengan harga emas hari itu, lalu dia selamat dari riba. Allah. Ya, jawab engkau dah. Ndek kanggo pada ada ini nuker mas lain kanca mas baru pada kena mas silai wah ndek keruan warna hilang kuning kutukar si baru ndek kanggo ya ndek kanggo timan robek darah ajina ati anda tukar te bank sade ada si baru ya. Rurung kok nalet, sementara rurung ini umum mepe, ngono. Nah. Nah. Lo le rurung ini sitarat si pemerintah bau kanggo kita tebau secara undang-undang kanggo ke misalnya rurung provinsi nara lo nangka le rurung negara bebuak nangka nih kanggo kita sebagai rakyat pembawa ndak dewah dengar arak geleng arak ini ngombe besok kena kanggo ya ndek ulah nyili ada si polisi atau kepala desa ngono kenapa antum bilang enggak enggak tahu enggak tahu berarti ketika arak dengan nalat misalnya apa nangka pau le rurung negara atau rurung desa
Ini berarti ya nalat untuk umum sebenarnya. Ya dia narak hak karena dia nalat di tempat umum. Maka ini ya badak abis kepala desa ini tahu umum ini. Selapu bawah. Wallahu a'lam. Ya. 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 Terus untuk apa uang robek itu? Nah, dengan orang yang keliling itu maksud saya untuk apa dia nuker uang? Ah, berarti masih ada harganya, berarti itu. Masih ada harganya. Wallahu a'lam. Ya, cukup lu andi. No, wah, mungkin jam balik wah. Nah, ini dia jamaah rahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa sih kaji. Insyaallah lawan lanjutan Malik dengan pembahasan yang lain tentang muamalah niki. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.